Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Afandi SPD MPD, dosen Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Al-Khairat Palu. Riwayat pendidikan saya: S1 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, dan kemudian saya melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan jurusan Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar sastra dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini wajib bagi mahasiswa pada Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia karena mata kuliah ini sebagai mata kuliah dasar yang menjadi landasan mahasiswa untuk memahami mata kuliah lanjutan pada semester berikutnya. Mata kuliah ini bertujuan memberikan kompetensi kepada mahasiswa untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep dasar sastra yang meliputi hakikat sastra, karakteristik sastra, bahasa sastra, genre sastra, dan unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi, prosa, fiksi, dan drama, serta pendekatan yang dilakukan dalam memahami isi karya sastra. Capaian akhir pembelajaran mata kuliah ini: setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hakikat, karakteristik, genre, unsur intrinsik dan ekstrinsik struktur puisi, prosa, fiksi, drama, dan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isi karya sastra. Untuk pendahuluan mata kuliah ini, seperti biasanya kami memulai dengan kontrak perkuliahan. Untuk sistem pembelajaran atau mode perkuliahan, kami menggunakan metode blended learning, yaitu offline dan online. Untuk mengantar mahasiswa memahami mata kuliah ini, saya menggunakan beberapa buku teori, yakni dalam proses interaksi pembelajaran dengan mahasiswa, kami menerapkan proses pembelajaran langsung, yakni temu tatap muka dan pembelajaran online. Untuk pembelajaran temu tatap muka, kami menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan beberapa media atau alat yang digunakan adalah LCD, proyektor, dan blackboard. Untuk pembelajaran online, kami menggunakan Zoom meeting. Namun perkuliahan di tahun 2022 ini, kami lebih banyak menggunakan pertemuan tatap muka. Kami juga menyiapkan WhatsApp group untuk dapat digunakan mahasiswa sharing informasi, diskusi, dan bertanya jika ada mahasiswa kurang memahami materi-materi yang disampaikan di luar jam kuliah. Untuk tugas mahasiswa, kami menggunakan aplikasi Google Classroom dan aplikasi YouTube. Google Classroom digunakan mahasiswa untuk mengupload semua bentuk tugas-tugas uraian teks, dan aplikasi YouTube
digunakan mahasiswa dalam bentuk uraian lisan baik apresiasi maupun penjelasan tentang pengkajian karya sastra. Evaluasi penilaian dilakukan dengan komponen atau bobot penilaian. Yang pertama, partisipasi kuliah 10%, yang kedua tugas-tugas 25%, yang ketiga ujian tengah semester 25%, dan yang keempat ujian akhir semester 40%. Demikianlah deskripsi singkat dari saya. Berikut kita langsung masuk pada pembelajaran tatap muka mata kuliah pengantar sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana keadaan sekarang? Ini awal kali kita masuk ya mata kuliah pengantar sastra. Nah, sebelum kita masuk ada kontrak perkuliahan yang kita sepakati bersama ya. Ini awal pertama masuk. Berikut kita langsung saja. Ini ada norma akademik ya. Ini silakan dibaca tata tertib bagi dosen dan mahasiswa ya. Ini evaluasi penilaian. Jadi ada komponen evaluasi, partisipasi keaktifan masuk kuliah ya, itu 10% ya. Kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada kalian nantinya itu 25%. Kemudian ujian tengah semester 25% dan ujian akhir semester 40%. Jadi akumulasinya 100%. Selanjutnya, capaian akhir mata kuliah ini, setelah menempuh mata kuliah ini, kalian itu diharapkan mampu memahami apa itu hakikat sastra, karakteristik bahasa sastra, genre sastra, unsur intrinsik puisi, unsur intrinsik dan ekstrinsik prosa, fiksi, drama, dan beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis isi karya sastra. Jadi ini capaian akhir kita ya. Jadi mata kuliah ini akhirnya nanti kalian bisa memahami capaian yang barusan disampaikan tadi. Oke, baik. Kita langsung saja ya. Nah, ini menurut TU adalah sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Itu akar kata sas dalam kata kerja turunan berarti mengerahkan, mengajar, memberikan petunjuk atau instruksi. Nah, kemudian akhiran kata tra biasanya menunjukkan alat, suasana, maka sastra dapat berarti alat untuk mengajar atau buku petunjuk, buku instruksi dan pengajaran, misalnya silpa sastra, buku arsitektur, kesusastraan, buku petunjuk mengenai seni cerita. Ini menurut Theo. Ini sastra menurut Theo ya. Nah, kemudian ahli sastra lain berpendapat, ini ada 3. Musal Esten, kemudian dikatakan oleh Semiatar, kemudian Alumni Sujiman. Ini ada beberapa para ahli yang dari tahun sebelumnya. Ini ada tahun 1998, kemudian ada 1918, 1986. Namun sastra kali ini mengalami perkembangan. Nah, mari kita lihat. Ini para ahli lain. Ini di 2009, Juli Ahyar itu mengatakan bahwa karya sastra adalah cermin hati manusia. Ia dihadirkan untuk menjelaskan eksistensi ya. Ia dihadirkan untuk menjelaskan eksistensi manusia dan memberi perhatian besar terhadap dunia realitas sepanjang zaman. Karena itu, sastra yang telah dilahirkan diharapkan akan memberikan kita kepuasan estetik dan intelektual.
ahyar ya. Kemudian dia lagi mengatakan bahwa sastra merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan dengan menggunakan bahasa sebagai media utamanya untuk mencapai keindahan dan kehalusan rasa. Jadi ini sudah ada berapa? Tadi 4 ya. Itu menurut buku para ahli terdahulu. Ini yang 2019 di akhir. Tapi dia juga mengambil dari pengalaman para ahli terdahulu ya, yang mengatakan bahwa sastra menurut dia adalah karya sastra adalah cermin hati ya. Itu menurut siapa ini? Jadi ahyar. Kemudian dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia bisa dibawakan ya, yang sudah disusun mengatakan bahwa sastra atau kesusastraan adalah karya tulis yang jika dibandingkan dengan tulisan lain memiliki berbagai ciri. Cirinya itu apa? Keunggulan seperti keaslian, keartistikan, keindahan dan isi dan pengungkapan. Ini menurut KBBI ya. Lanjut, ragam sastra yang umum dikenali adalah roman, cerita pendek, drama, puisi. Ini yang menurut KBBI. Kemudian ada beberapa paham kita. Ini makanya tambah lagi dengan KBBI. Jadi ada beberapa paham kita mengatakan tentang mas sastra menurut KBBI. Jadi kalau disimpulkan, kalian sudah lihat tadi. Kalau menurut kalian sendiri, sastra itu apa? Kalau disimpulkan dilihat dari hasil ini. Karena sekarang ini sudah ada batasan para ahli atau satu para ahli yang menentukan. Sesungguhnya banyak sekali sastra itu disebutkan oleh para ahli. Kalian juga bisa berdasarkan kesimpulan dari 5 pendapat ditambah dengan kamus KBBI. Ada juga bisa disebutkan. Kalau saya tanya, menurut pendapat Anda sendiri sastra itu apa? Coba lihat. Dia mengandung nilai keindahan, keartistikan, dia mengandung nilai kemanusiaan. Menurut dunia ahyar ya. Karya sastra adalah cermin hati manusia. Kenapa dikatakan cermin hati manusia? Kebanyakan karya sastra itu bersumber dari hati, pikiran, dan batin seseorang. Tapi kalian belum bisa menentukan karena kalian dulu meneliti, memahami, dan mencari tahu seperti apa contoh karya sastra itu. Nanti kalian akan tahu dengan sendiri. Semua para ahli bisa menyimpulkan ketika dia sudah mengetahui dan meneliti apa yang diberikan oleh sastra. Dia bisa menyimpulkan ternyata sastra ini seperti ini. Maka lanjut lagi yang disebut dengan menurut para ahli bahwa sastra itu adalah bagian dari keindahan, ada artistiknya, ada estetiknya, cerita tentang kemanusiaan, mengandung nilai-nilai, mengandung ajaran, dan bisa dipakai mengajar, dan seterusnya. Pokoknya sesuatu yang baik. Sastra itu suatu hal yang baik yang termuat di dalam cerita-cerita itu. Kemudian kita lanjut. Ini sastra menurut Riyad ya, di tahun 2011. Dan rentang waktu tahun 1978 ada 1988. Meloncat ke tahun 2011 sampai 2019. Tentunya sastra itu mengalami perubahan ya, mengalami perubahan dan penambahan seiring dengan zaman dan juga berubah. Di sini menurut Riyad itu sastra memiliki dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Di sini karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seorang dalam menciptakan sebuah karya sastra.
Dan sedangkan ilmu sastra merupakan ilmu yang meneliti atau menganalisis karya sastra. Poin paling atas dia mengatakan, ini perkembangan ilmu kedua. Karya sastra memiliki dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Karya sastra itu yang bagaimana? Mungkin kalian sudah tahu sebenarnya, karena di SMA itu, di SMP SMA sudah didapatkan, sudah dipelajari karya sastra ya. Contohnya itu apa? Apa contohnya? Di sini karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seorang dalam menciptakan sebuah karya sastra. Itu contohnya apa? Puisi, drama, novel, cerpen ya. Dia disebut dengan prosa, puisi dan drama. Itu prosa terbagi lagi, puisi terbagi lagi, drama terbagi lagi. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun kita akan selesaikan dulu membahas tentang sastra ini ya, supaya kalian memahami sastra itu sebenarnya apa. Banyak sekali pendapat mengatakan berbeda-beda tentang sastra ini. Apa sih sebenarnya sastra ini? Jadi kalau orang tidak membaca karyanya, dia akan bingung. Kemudian kita masuk lagi ke sastra menurut Wiyatmi yang dua. Sedangkan ilmu sastra merupakan ilmu yang menyelidiki atau menganalisis karya sastra. Tadi sastra sebagai proses kreatif, sekarang sastra sebagai ilmu atau studi sastra. Sastra sebagai ilmu atau studi sastra itu seperti apa? Mari kita lihat. Ini di sastra sebagai proses kreatif ya, dan sastra sebagai ilmu sastra atau studi sastra. Oke, ini yang dilakukan siapa? Ini yang melakukan kita, kalian. Terbagi jadi sastra sebagai ilmu atau studi sastra dibagi menjadi tiga cakupan ya, tiga bagian ya, atau tiga jenis. Yang pertama disebut dengan sejarah sastra. Yang kedua teori sastra ya. Yang ketiga kritik sastra. Inilah cakupan yang dipelajari oleh ilmu sastra atau studi sastra. Nah, ini yang disebut dengan menurut Wiyatmi bahwa sastra memiliki dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Karya sastra itu adalah sebuah proses kreatif atau penciptaan dari seorang pengarang yang menciptakan karya sastra itu. Kemudian yang berikutnya, karya sastra merupakan ilmu yang menyelidiki atau menganalisis karya sastra. Di garis bawah, ilmu yang menyelidiki dan menganalisis karya. Nanti kalian bisa menganalisis novel, cerpen, puisi. Kalian mau cari tahu apa isinya, baik tidak karya ini, layak tidak karya ini. Itu berdasarkan kemampuan kalian yang kalian akan tentangkan. Jadi menurut Wiyatmi, sastra memiliki dua pengertian, yaitu sebagai karya sastra dan sebagai ilmu sastra. Karya sastra merupakan hasil pemikiran kreatif seorang manusia. Jadi ini yang dilakukan oleh seniman dan sastrawan, bahwa
karya sastra itu mereka buat memang untuk memunculkan nilai-nilai artistik keindahannya. Namun tidak hanya itu, ada nilai-nilai edukasi di dalam, bahwa disitulah dia berusaha untuk menyampaikan sesuatu hal yang benar, perbincangan yang terasa yang tidak ada keadilan dalam kehidupan, baik politik, pemerintahan dan segala hal. Kemudian kita masuk ke perbedaan karya sastra dan studi atau ilmu sastra. Ini masuk pada hakikatnya ya, sastra ya. Ini karya sastra adalah kegiatan yang berfokus pada kreativitas. Karena ruang lingkup sastra adalah aktivitas penciptaan. Maka karya sastra, puisi, drama, novel, cerpen adalah sastra. Studi ilmu sastra adalah kegiatan yang berfokus pada ilmu. Pertanggungjawabannya adalah logika. Itu ilmu pengetahuan kalau kita memahami karya sastra. Kita kenapa? Karena dia harus ini perbedaan karya sastra dan studi sastra. Mari kita lihat kelanjutannya, perbedaan sastra dan sastra. Ini karya sastra merupakan suatu karya imajinatif. Imajinatif itu apa? Berdasarkan imajinasi ya. Ya apa yang kita lihat yang belum tentu terbukti, belum tentu fakta ya kita tulis. Tapi bisa jadi saya akan berhubungan dengan orang yang percaya. Seperti itu istihad. Kemudian sastra merupakan bagian dari sebuah keindahan dalam suatu seni. Jadi bila kemudian bahwa karya sastra itu disebut juga dengan karya seni. Kemudian seni-seninya bersifat khayali atau imajinatif. Ini karya sastra. Ini hakikat ya, tapi ya dari karya sastra sebentar. Dia mempunyai sisi ya. Dia bersifat khayali atau imajinatif. Kemudian menggunakan diksi, kalimat dan gaya bahasa secara bebas, tidak seperti musuh karya ilmiah harus berdasarkan gaya. Nah ya. Kemudian bermakna kualitatif, bersifat opini atau kualitatif, rotasi, bukan makna apa yang sebenarnya. Ya, misalnya, contohnya kursi jabatan, bukan kursi ya, ada pakainya sebagai apa dulu bagi ya. Bahasa kualitatif dimaksud adalah seperti contoh kursi jabatan. Kemudian bersifat opini atau pendapat, belum fakta ya. Contohnya karya-karya novel, ya kan? Nah, yang fiksi. Kemudian menyentuh rasa, menimbulkan kesan kuat dan indah dalam batin pembacaan. Menyentuh rasa, selama ini kalian baca fiksi, fiksi atau membuka fiksi yang menyentuh rasa. Itu mana perasaan kalian? Pasti rasa terluka. Dalam orang mengalami mungkin persoalan konflik batin keseharian yang ada di dalamnya, yang mengundang dalam diri. Ketika kita akan menjaga itu, pasti ada rasa. Dan kemudian suatu hal yang terjadi dari diri. Jadi kebanyakan ini merasa ini bukan merasa kecintaan, rasa sedih, sayang. Jadi kalau orang marah, emosi, itu sendiri romantis ya. Orang itu sendiri romantis. Itu diberi. Iya. Jadi kalau ada orang yang suka itu lama, itu romantis. Iya. Kalau mengenai apa sebenarnya yang seperti jawabannya?
pemikiran seseorang dengan mengandung nilai-nilai yang baik dari ya silakan. Ya, karya sastra itu merupakan karya kreatif. Ini pendapat dia. Ya, bagus. Memang karya sastra itu hasil dari kreatif ya. Kreativitas siapa? Siapa yang berkreatif? Manusia ya, manusia. Silakan, masih ada lagi? Ya. Hasil kreatif dari kehidupan manusia secara langsung melalui kerekaan dengan bahasa. Ya, hasil kreatif dari manusia melalui bahasa. Iya. Jadi bahasa itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak begitu ya. Baik, semua bisa berpendapat seperti itu ya. Silakan tugas ini dikerjakan dan perlu saya sampaikan kepada kalian tugas ini diupload di Google Classroom. Nanti akan buat aplikasinya, kalian bisa masuk ke situ dan itu digunakan untuk menyampaikan informasi dan bertugas untuk penilaian. Kemudian tugas untuk aplikasi itu silakan kalian buat satu orang yang mengelola atau kalian mau buat sendiri masing-masing boleh. Untuk apa? Nanti kita akan menganalisis, akan masuk pada pertemuan berikutnya tentang pendidikan sastra dan pendekatan kalian. Itu Bapak butuh kalian memberikan secara lisannya bagaimana dengan itu pendekatannya seperti apa dan rekam diri Anda dan masukkan ke dalam jadi kita menggunakan teknologi digital sekarang ini agar supaya juga bisa menyesuaikan dengan keadaan yang saat itu menarik. Itu pembelajaran kita tentang manusia metode dan kepada negara pembelajaran sesuai dengan. Masih ada lagi? Tidak ada lagi. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri. Baik, untuk mata kuliah pengamatan sastra ini pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jangan lupa kerja tugas ya. Ini adalah saya jelaskan pengertian sastra menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian sastra tersebut. Kemudian jelaskan pengertian sastra menurut pendapat dan pemahaman Anda. Jadi tadi sudah disampaikan beberapa ahli berpendapat sastra itu adalah ini sebuah mengandung keartistikan, keindahan, karya seni, cermin dan diri, kemanusiaan, mengandung nilai-nilai estetika, nilai moral, nilai edukasi. Nah, sekarang tugas kalian akan simpulkan menurut pendapat Anda sendiri berdasarkan ahli. Baik, untuk mata kuliah ini kita akan lanjutkan di depan ya dengan pembahasan selanjutnya. Demikian waktu kita sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.